amalan-amalan itu ayo kita dekatkan diri kepada Allah, sehingga amalan itu mampu mendatangkan hubnya Rasulullah, hubnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasannya yang keempat adalah Allah itu memberi ketetapan wasyaqiyun au sa'idun, celaka atau bahagianya, sedih atau bahagianya. Makanya manusia itu terdapat dua hal ini. Maka kalau kita itu sudah ditakdirkan buruk, maka buruk kita. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagus, maka kita akan bagus. Oleh karena itu di fase neloni tadi, ayo kita doa kepada Allah. Maka apa di antaranya? Kita itu sering-sering bersedekah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dengan bersedekah kita dijauhkan kita dari bala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian diberi nikmat oleh Allah, kalian bersyukur, ditambah. Kalau kalian kufur nikmat alias enggak syukur, bukan dikurangi atau diambil, tapi dikasih azab. Oleh karena itu, kalau ingin rezeki kita bertambah, ayo bersyukur. Nah, kita sudah membahasnya. Aplikasi bersyukur itu minimal ada dua. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur kita dengan cara apa? Berbagi atau bersedekah. Maka dengan bersedekah ini kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dijauhkan kita dari hal-hal yang buruk, maka kita didekatkan dengan hal-hal yang baik. Ustadz, kalau kita lihat, berarti takdir, bagaimana kita merespon takdir dengan baik? Takdir itu kan sudah ditentukan oleh Allah, baik buruknya kita. Sungguhnya takdir itu, kata Syekh Wahbah Juhaili itu mengatakan, al-haya bainal khiyar wal musayyar. Hidup itu antara dipilih dan memilih. Apa maknanya dipilih? Itu takdirnya Allah. Memilih, kita ternyata bisa memilih takdir. Kita ambil contoh yang dipilih oleh Allah. Maknanya takdir ini nggak bisa dirubah. Bagaimanapun ceritanya ada takdir Allah, nggak bisa dirubah. Apa contohnya? Kita lahir dari rahim ibu kita. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Kalau kita bisa milih kan enak. Kita pengen lahir dari rahimnya Bunda Khadijah, begitu kan? Nggak bisa milih. Maknanya apa? Rahim ibu kita itu adalah wanita yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah, yaitu ibu dewe, ibu kita. Nah, yang kedua apa? Kita dilahirkan dari suku. Suku apa? Suku Jawa, suku Dayak, suku apa? Suku Sunda, suku apa? Maka itu adalah suku terbaik bagi kita, karena Allah yang memilihkan kita. Makanya kalau ada orang yang rasis, dikatakan rasis itu apa? Mengejek, engkau Cina, tidak boleh. Karena Allah yang memilihkan. Siapa yang memilihkan dia ras Cina? Tidak ada. Ente Arab, enggak boleh. Semuanya bagus karena Allah yang menetapkan kita. Maka yang pertama lahir dari rahim itu, kemudian kita dilahirkan dari keadaan suku itu. Kita nggak sekaya apapun, saya mau merubah suku saya ini nggak mau dari suku Cina mau menjadi suku Jawa. Nggak boleh, nggak bisa. Maka itulah beberapa hal yang takdir Allah tidak bisa dirubah. Anda dilahirkan dari dalam keadaan laki-laki, walaupun Anda operasi kelamin, Anda operasi payudara, maka tatkala Anda umroh tetap harus pakai tawaf dalam keadaan seperti laki-laki. Anda harus pakai Jumatan, pakai sarung, tidak perlu pakai kerudung. Walaupun Anda sudah operasi. Karena apa? Anda berjenis kelamin aslinya adalah laki-laki. Itulah beberapa takdir. Tapi ada yang takdir bisa dirubah. Seandainya kita ditakdirkan hari ini kena bala, ayo kita rubah takdir itu dengan sedekah. Fa insyaallah bala itu tidak menghampiri kita. Hari ini kita bisa nonton YouTube channelnya Gus Faiz. Oh ya, mungkin kajian Islami bermanfaat. Tapi detik ini juga kita mampu merubah dengan apa? Takdir yang buruk, yaitu apa? Nonton video-video yang nggak boleh. Makanya kalau kita itu berkesempatan sesuatu yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah agar supaya takdir kita itu terus-terusan yang baik. Lalu bagaimana kita merespon takdir itu dengan baik?
Maka dulu sahabat itu berkata semacam, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan ya sudah, kenapa kita nggak ngikutin takdir itu? Jawaban Rasulullah, kita nggak tahu takdir kita itu bagaimana, sehingga apa, kita senantiasa berbuat baik karena kita nggak tahu. Lalu bagaimana kita merespon takdir itu dengan baik? Maka kalau kita merespon takdir itu dengan baik, tentunya ada 3 hal. Yang pertama, kita imani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh itu pun itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan ini bulu mata kita jatuh itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara taat. Maka kita dengan cara taat itulah insya Allah kita ditakdirkan sesuatu dengan takdir yang baik. Kita diperintahkan oleh Allah sholat. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat tepat waktu, kita sholat tepat waktu. Kita diperintahkan Rasulullah untuk tilawatul Quran. Kita diperintahkan oleh Allah agar supaya kita puasa di hari atau di bulan Ramadan, kita berpuasa, jangan sampai melanggarnya. Kita punya uang, kata rukun Islam itu kita diwajibkan untuk haji bagi yang mampu, kita haji. Jangan sampai kita mendatangi tempat yang lain, sudah kemana-mana tapi belum haji. Naudzubillah. Kalau kita kaya, ayo cepat haji. Oleh karena itu, dengan cara yang pertama kita iman, yang kedua kita taat kepada Allah, yang ketiga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ditakdirkan dengan takdir yang baik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sholat 5 waktu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tilawatul Quran. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bla bla bla. Maka hal itu dimudahkan oleh Allah dengan cara bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, di Ramadan yang ke-16 hari ini saya sudah khatam sudah 3 kali. Alhamdulillah, hari ini sudah berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Hari ini semua kita syukuri. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu semua kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita merespon bagaimana takdir itu. Kemudian apa? Bahwasannya orang hamil itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Kita ambil contoh, seandainya ada orang hamil, kemudian dia apakah boleh menggugurkan kandungan orang-orang yang yang hamil yang tidak dikehendaki? Yang pertama, hukumnya tidak boleh. Apabila janin ini digugurkan dalam keadaan apalagi dia sudah bernyawa lebih daripada 120 hari, maka hukumnya sama dengan dia membunuh. Tidak boleh, karena dia sudah punya roh. Kita kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu, orang itu tatkala lahir, tatkala dia perempuan, zaman dulu orang nggak suka perempuan, dibunuhnya. Ada orang zamannya Fir'aun itu tatkala laki-laki pada saat itu di Mesir, maka laki-laki Mesir baru lahir dibunuh. Maka kita tidak boleh, sama dengan hukumnya kita membunuh. Tapi sekarang bahkan belum lahir sudah dibunuh di dalam rahim kita. Lalu bagaimana kalau keadaan janin kita tidak memungkinkan? Diobservasi oleh dokter begitu ya. Diobservasi oleh dokter, mohon maaf ini satu janinnya tidak berkembang. Atau janinnya berkembang tapi kalau hidup, mohon maaf ini batok tempurungnya tidak ada. Ini kan sudah ya, alatnya canggih ya. Alatnya canggih itu ada USG atau alat-alat yang lain yang mengatakan bahwasanya oh ini batok kepalanya nggak ada, oh ini mohon maaf mulutnya ini nggak sempurna secara segala macam. Ini kalau hidup mungkin tidak bisa ngomong, tidak bisa mungkin segala macam itu. Bagaimana hukumnya kalau di atas kalau menurut vonis dokter itu kasihan kalau dia hidup, maka kata ulama diperbolehkan. Karena apa? Kasihan dia nanti kalau hidup. Kalau hidup pun tidak bertahan lama, maka hal ini sebelum dia sudah di atas 5 bulan atau maka itu diperbolehkan. Apabila tidak saran dari dokter, tidak membahayakan rahimnya itu, tidak membahayakan uminya dan lain sebagainya, maka tidak boleh digugurkan. Oleh karena itu jangan sampai orang-orang ini hamil kemudian tidak diharapkan anak tersebut. Padahal
Di antara kita banyak sekali orang itu yang sudah nikah bertahun-tahun mengharapkan sesuatu, yaitu hamil yang diridhoi oleh Allah, belum didapatkan. Maknanya orang yang sudah nikah yang belum hamil itu bukan tidak dipercaya oleh Allah. Salah itu kata-katanya. Kita lihat Nabi Yuna Ibrahim sampai umur 80 beliau belum punya anak. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan Nabi Ibrahim? Ya enggak. Apakah mungkin orang yang married by accident, MBA itu ya, nikah karena sudah curi start hamil duluan, apakah dia itu yang diridhoi oleh Allah? Ya enggak mungkin. Yang diridhoi jelas Nabi Yuna Ibrahim, beliau mendapatkan Khalilullah. Maknanya orang hamil enggak hamil itu semua tergantung Allah. Bahkan mohon maaf sekali, saya itu pernah dengan istri saya melakukan prosesi di Malaysia untuk bayi tabung. Secara prosedural sudah kita lakukan. Secara ini sudah ditemukan blastosis, sudah dimasukkan ke dalam sini hamil. Tapi kalau Allah menghendaki, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua rekayasa ini bisa kita lakukan, usaha ini bisa kita lakukan, tapi satu yang menakdirkan kita punya anak atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita jangan sampai kita mengatakan aku wis duwe anak, aku pinter ngeloni bojoku. Semua orang juga bisa. Cuman ngeloni seorang istri apa sulitnya? Bagi seorang laki-laki, perempuan juga bisa. Tetapi semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha tahu tujuannya apa. Seseorang itu diberi anak, seseorang ini belum dikasih momongan. Kita lihat Habib Ja'far itu orang yang alim, orang soleh, tapi juga belum dikasih momongan. Maknanya semua itu Allah yang berkehendak. Mungkin baiknya kita, baiknya orang-orang yang sudah nikah itu, baiknya itu belum punya momongan. Mungkin, wallahu a'lam. Oleh karena itu, yang belum punya momongan tetap berikhtiar, tunjukkan bahwasanya usaha ini niatkan ibadah. Yang kedua, senantiasa memantaskan diri kepada Allah agar supaya diberi. Yang ketiga, ayo bermunajat bareng-bareng dan saling mendoakan kepada orang-orang yang sesama yang belum punya keturunan agar supaya diberi keturunan. Nah, insya Allah itu bagian daripada kita agar supaya kita itu lebih enak. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini di closing statement di sini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu daripada kita semua tentang diri kita, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri. Bahkan Allah itu taunya jauh-jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Allah tahu. Kita saja ini tidak mampu mengetahui keadaan fisik kita. Seandainya ada tai lalat di sini, di belakang telinga, saya tidak tahu. Kalau di bawah lubang hidung saya ini ada tai lalat, saya tidak tahu. Tapi Allah tahu. Oleh karena itu, jangan sok tahu terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, senantiasa melalui pembahasan kita, baik itu takdir maupun ayo kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu rahmat Allah terbesar adalah kita mendapatkan maghfirahnya Allah, ridhonya Allah. Wis enak. Hidup kalau sudah dapat ridhonya aman. Hidup kalau dapat maghfirahnya Allah aman. Oleh karena itu, ayo senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah agar supaya mendapatkan dua hal. Satu, ridhonya Allah. Yang kedua, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di hadis yang keempat ini dari kitab Al-Wafi, syarahnya Arba'in Nawawi, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di yaitu hadis yang kelima di hadis Arba'in Nawawi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.